Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agim Haikal. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar dua bahasa Indonesia. Di slide pertama, itu membahas tentang bahasa sebagai wahana ilmu pengetahuan. Bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyebarkan pengetahuan. Keberhasilan suatu bangsa dalam bidang ilmu sangat bergantung pada kemampuannya mengakomodasi istilah ilmiah dalam bahasa nasional. Negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan membuktikan bahwa pengembangan ilmu dengan bahasa sendiri dapat tetap relevan secara global. Hal ini meng- menegaskan pentingnya kedaulatan bahasa dalam mewujudkan kemandirian ilmiah. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki status hukum sebagai bahasa nasional dan resmi negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan penggunaannya dalam pendidikan karya ilmiah. Secara sosiolinguistik, bahasa ini berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan sarana mobilitas sosial. Namun, dalam dunia akademik, penggunaannya masih kalah dominan di bidang bahasa asing karena tuntutan publikasi internasional. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan kosakata ilmiah dan rendahnya literasi ilmiah. Pengembangan bahasa ilmu perlu didukung oleh budaya menulis, glosarium ilmiah, dan pengakuan terhadap publikasi lokal. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti pengembangan jurnal nasional dan pembentukan pusat bahasa ilmiah, namun keberhasilannya bergantung pada dukungan kebijakan serta kesadaran dari kalangan akademik. Terus juga ada kedaulatan bahasa dalam dunia akademik. Kedaulatan bahasa dalam akademik merujuk pada kemampuan bangsa untuk mengembangkan ilmu dengan bahasa sendiri, yang merupakan bagian dari kedaulatan budaya dan intelektual. Di Indonesia, hal ini berarti menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat utama dalam produksi dan penyebaran ilmu. Selain memperkuat identitas nasional, penggunaan bahasa sendiri juga mendukung demokratisasi ilmu karena memperluas akses terhadap pengetahuan dan pendidikan bagi seluruh rakyat. Tantangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan sebagai bahasa ilmu, terutama karena dominasi bahasa Inggris dalam dunia akademik global. Banyak ilmuwan Indonesia lebih memilih menulis dalam bahasa asing demi pengakuan internasional. Selain itu, keterbatasan kosakata ilmiah, rendahnya minat menulis ilmiah dalam bahasa Indonesia, dan menurunnya penggunaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi, khususnya dalam program internasional, turut melemahkan perannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya akademik nasional. Terus ada posisi bahasa Indonesia dalam dunia akademik saat ini. Secara hukum, bahasa Indonesia memiliki posisi kuat sebagai bahasa resmi negara, termasuk di bidang pendidikan dan akademik. Namun, secara praktis, penggunanya masih kalah dengan bahasa asing, terutama untuk keperluan akreditasi dan pengakuan internasional publikasi ilmiah. Bahasa Indonesia sering dianggap kurang bergengsi, meskipun memiliki potensi besar untuk memperluas akses pengetahuan. Upaya positif dilakukan seperti pengembangan jurnal nasional dan pelatihan penulisan ilmiah yang menunjukkan bahwa dukungan kebijakan dapat memperkuat peran bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Terus juga di sini ada strategi mewujudkan kedaulatan bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Yang pertama, penguatan kebijakan bahasa Indonesia melalui regulasi pedoman ilmiah, glosarium, dan insentif publikasi. Dan yang kedua, peningkatan literasi ilmiah dengan mendorong penulisan dan penertiban ilmiah di perguruan tinggi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi bahasa untuk mempercepat pengayaan kosakata dan distribusi pengetahuan.
Yang keempat, peningkatan citra dan reputasi ilmiah perlu dibangun persepsi bahwa karya ilmiah dalam bahasa Indonesia memiliki nilai dan kualitas yang sama dengan karya bahasa asing. Langkah ini dapat dilakukan melalui akreditasi jurnal nasional, dukungan pendanaan, dan pengakuan akademik yang setara. Yang kelima, kolaborasi lintas lembaga untuk menciptakan ekosistem akademik yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Terus yang terakhir, kesimpulan. Bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi bahasa ilmu yang kuat dan berwibawa. Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, bahasa Indonesia sudah semestinya menjadi medium utama dan pengembangan, pengajaran, dan penyebaran ilmu, pengetahuan. Namun, dominasi bahasa asing, keterbatasan kosakata ilmiah, serta rendahnya minat menulis karya ilmiah dalam bahasa Indonesia menjadi tantangan nyata dalam mewujudkan kedaulatan bahasa bahasa di dunia akademik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.